Oke, selamat siang semuanya. Sekarang bertemu dengan kalian kembali. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang bukti transaksi. Tapi sebelum kita mempelajari materi kita ini, alangkah baiknya kita awal dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Untuk Feby, silakan dipimpin doa kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Feby atas doanya. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat siang semuanya, silakan duduk. Oke, langsung saja ya. Untuk pertemuan kita hari ini, seperti yang saya bilang tadi pertama sekali, kita akan mempelajari tentang bukti transaksi pada perusahaan jasa. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan slide-nya. Di sini ada beberapa contoh gambar seperti yang kamu perhatikan itu. Ada 4 gambar tertandai di sini, nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah semacam suatu stimulasi untuk materi pembelajaran kita agar kamu mengingat apa sih yang pernah kamu lakukan dengan bukti transaksi. Pastinya di sini pernah dong, contohnya belanja ke swalayan atau contohnya ke Indomaret untuk Alfamart ya, membeli sesuatu. Kamu pastinya akan mendapatkan namanya apa itu? Kuningan kecil ya kan, sebagai bukti kamu sudah menyetor uang kamu untuk membayar dari barang-barang yang sudah kamu bayarkan ke kasir, iya kan? Ada yang bisa berikan pendapat? Coba tanya. Oke, silakan Jenis, yang mana mau kamu jelaskan? Gambar satu. Oh, yang ini, oke, nomor 1. Bagaimana dengan penjelasan dari kamu dari gambar 1? Sepengetahuan saya, gambar satu itu menunjukkan kartu. Oke, gambar kartu ya. Oke. Menapakkan bukti transaksi pembelian kredit. Oke, ya, bukti transaksi yang bersifat kredit. Oke, 3 gambar lagi. Gambar kedua kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Oke, siapa Pak? Silakan siapa apa ini kamu lihat ini? Gambar kedua itu merupakan bukti transaksi. Biasanya bukti transaksi itu akan menunjukkan kita sudah melakukan pembayaran atas barang yang telah kita beli. Oke, seperti yang saya bilang tadi pada saat penjelasan pertama, untuk gambar kedua ini mungkin kamu sudah tidak asing lagi ya. Ini biasanya kamu terima pada saat sudah membayar sejumlah barang yang sudah kamu bayar di kasir. Mungkin seperti itu ya kan? Oke, Feby, silakan Feby. Yang mana kamu pilih? Oke, nomor 3 ini apa ini kira-kira Feby? QRIS, ya. Ini yang kita bahas nanti ya kan? Apa ini yang kamu ketahui tentang QRIS? Ya, oke, mantap ya kan? Kalau di sini dia pakai QRIS atau memindai atau men-scan barcode QR code, makanya sering dikatakan seperti itu ya. Satu lagi, ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, Jensen, apa ini kira-kira Jensen yang kamu dapatkan dari sini? Ini ada kata kwitansi ini. Apa ini kwitansi ini? Bukti transaksi kwitansi. Bukti transaksi kwitansi. Biasanya ini bersifat tunai atau tunai maksudnya gimana sih? Kalau tunai berarti tidak ada istilahnya utang piutang di sini kan, berhubungan dengan cash. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah menganalisis fungsi bukti transaksi yang digunakan. Nanti akan kita buat contoh case, nanti kamu akan analisis bagaimana kira-kira bukti transaksi itu bekerja. Untuk selanjutnya, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini siswa pastinya mampu menganalisis kegunaan dari bukti transaksi. Lanjut kita sekarang untuk manfaatnya. Di sini manfaat yang kamu peroleh diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, di sini adalah teknik penilaian. Di sini ada 3 teknik penilaian selama kita diskusi dan nanti pada saat penyajian diskusi kelompok. Yang pertama itu penilaian kognitif. Yang kedua penilaian sikap dan terakhir itu adalah keterampilan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pretest. Apa tujuan pretest ini? Tujuan pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kamu mengenai materi bukti transaksi ini. Oke, masukkan kodenya 096762. Semuanya memasukkan kode yang ada di layar ini sekarang agar kamu bisa masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Dijawab pertanyaannya dengan baik ya. Coba diperhatikan. Persentase yang salah atau yang merah masih lebih banyak dibandingkan yang hijau ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan masalah. Ya, oke. Permasalahan yang akan kita angkat di sini adalah
permasalahan tentang penggunaan QRIS. Ya, apa sih yang terjadi di QRIS itu? Di sini ada dua pertanyaan. Ini juga pemantik agar saya juga bisa mengetahui apa sih yang kamu ketahui tentang QRIS ini, ya kan? Yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai QRIS? Ada yang bisa menjawab kira-kira pertanyaan ini? Yang pertama, coba kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan dari QRIS ini? Silakan. QRIS ini adalah metode pembayaran yang dimana kita akan memindai barcode atau men-scan barcode. Dan setelah kita sudah selesai men-scan barcode, maka akan dikirim tautan yang bersangkutan. Dan di situ kita akan melakukan transaksi jual beli. Ada yang tahu kira-kira kepanjangan di QRIS ini apa? Saya tahu, Sir. Coba, jenis. Kepanjangannya itu Quick Response Code Generation Standard. Oke, kita akan membahas satu contoh case. Di sini judul besarnya kamu perhatikan, waspadai penipuan QR code yang kembali merajalela. Memang apa sih yang terjadi di sini? Saya akan mainkan YouTube-nya, ya. Kita perhatikan baik-baik. Nah, itu tadi cuplikan, bisa dikatakan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Semakin praktis suatu aplikasi atau suatu yang harus dilakukan, justru disitulah harusnya kita semakin aware atau semakin waspada. Nah, dari penjelasan video yang tadi di sini, penipuan menggunakan QR code, ada kira-kira yang bisa memberikan refleksi atau bentuknya tanggapan mengenai ini? Ada yang kira-kira? Oke, coba Andriana, coba kamu sebutkan inti poin yang terdapat tadi di video kasus yang akan kita bedah ini. Coba. Menurut saya pokok permasalahan dalam video tersebut adalah adanya kecurangan dan kejahatan yang dilakukan dalam menggunakan QR code. Jadi permasalahan ini nanti akan kita angkat dalam diskusi kelompok. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Yaitu adalah membentuk kelompok. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan kamu bedah dari contoh case video yang sudah kita sudah kita tonton sama-sama ya. Ini ada tersediakan LKPD, nomor kerja peserta didik untuk 2 kelompok itu sama saja. Kamu perhatikan poin E, yang ada poin E di situ. Jadi ada 3 pertanyaan dari video case yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu adalah apa pokok permasalahan yang terdapat di dalam video kasus tadi. Jadi saya berikan waktu ke kamu untuk mengerjakan itu, bisa 10 menit lebih sedikit mungkin boleh ya. Untuk kelompok 2, kita persilakan untuk presentasi duluan ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti kelompok 1 yang mengambil. Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami terdiri dari saya, Vito, Jensen, dan juga Joseph. Akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan dari video permasalahan tadi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa pokok permasalahan yang terdapat di dalam video kasus tadi? Jawabannya akan dijawab oleh Vito. Oke, silakan Vito. Pokok permasalahannya yaitu Pertanyaan kedua, bagaimana menurut kelompok kami mengenai dampak positif dan dampak negatif penggunaan QRIS? Yang dijelaskan oleh Andrew. Oke, silakan. Dampak positif dari penggunaan QRIS. Dan yang terakhir untuk saya nomor 3, apa solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi masalah di atas? Ya, Sudah kami solusinya. diskusikan dan akan dijawab oleh Jensen. Oke, Jensen. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini contoh kasus adalah Oke, bagus jawabannya sangat bagus sekali ya. Berarti yang pertama sekali pelaku usaha agar hati-hati melihat QR code-nya itu memang benar itu punya dia, dan juga si konsumen apakah memang itu QR code si pelaku usaha, pastikan juga dengan baik. Oke, kita akan buka ya sesi pertanyaan untuk pertanyaan. Demikian penjelasan kami mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk permasalahan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari
kelompok 1. Ya, silakan ada yang mau tanya. Ya, oke, siapa? Silakan. Jadi saya bertanya dari saya ingin menanyakan. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang tadi kita tonton, ada kerugian dari penggunaan QRIS. Nah, menurut kalian apa solusi yang dapat kita lakukan atau apa aplikasi lain yang mungkin aman untuk kita gunakan dalam transaksi jual beli? Oke. Ya, oke, silakan jawab. Saya sebenarnya yang kami diskusi. Oke, ya, silakan jawaban 10 detik. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, yaitu menurut kelompok kami sebenarnya masih ada instrumen lain yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam menerima pembayaran konsumen selain QRIS. Bisa seperti penggunaan m-banking, uang digital, dan sejenisnya. Itu mungkin jawaban dari kelompok 2. Kita berikan applause, ya. Oke, silakan dibuka oleh moderator. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus yang tadi berkaitan dengan video pembelajaran yang telah kita tonton. Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah apa pokok permasalahan yang terdapat di dalam video kasus tadi? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kelompok saya, Kak. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut kelompok kami dan yang kami diskusi tadi, pokok permasalahan yang kami identifikasi tadi adalah Oke, ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menurut kelompok kamu mengenai dampak positif dari adanya penggunaan QRIS? Nah, untuk pertanyaan ini sendiri akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, menurut kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kami tadi, dampak positif dari penggunaan QRIS ini pastinya adalah praktis. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir adalah apa solusi yang dapat kelompok kamu tawarkan untuk mengatasi masalah di atas? Nah, untuk pertanyaan ini saya serahkan ke teman kelompok saya, Adrian. Penggunaan QRS atau QRS code tak selamanya memang aman. Nah, sekian dari jawaban dari hasil diskusi kami. Apakah kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 2 ya. Silakan, Denis. menurut kalian seefektif apakah penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari dan apakah bukti pembayarannya? Oke, ya, QRIS ya. Gimana bukti pembayaran? Bukti transaksi gimana? Seperti itu. Untuk jawaban dari pertanyaannya, maka akan kami diskusikan sebentar. Oke, silakan. Ya, sebut nomor 10. Oke, sudah jawabannya? Ya, silakan. Nah, setelah kami diskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi akan dijawab oleh rekan saya tadi. Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk penguatan di sini, saya akan memberikan semacam pemahaman pertama tentang QRIS ini, yaitu QRIS adalah sebuah teknologi transaksi non tunai yang pastinya bersifat cashless ya. Ini zaman sekarang itu cashless itu sangat banyak digunakan oleh masyarakat, tidak menggunakan uang tunai. QRIS singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Cara kerja memindai kode barcode yang disediakan dengan menggunakan kamera smartphone kita. Dan yang terakhir, proses yang akan kita lalui itu adalah post test. Ini dia. Untuk mengukur kemampuan kamu, apakah memang kemampuan kamu sudah ataupun pemahaman kamu tentang QRIS ini sudah memang bagus dan mantap ya. Sudah dimasukkan? Ada yang sudah masuk ini? Oh sudah ya. Diperhatikan suaranya dan coba kamu analisis terlebih dahulu. Ingat, proses ini akan nanti dimasukkan ke nilai tertulis ya. Silakan dijawab. Ya, Jenis, jawab. Ya, benar ya. Jadi dari proses pembelajaran kita yang mungkin sudah kita lalui tadi, sudah lebih banyak yang benarnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah lumayan berhasil. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada bisa satu orang bisa memberikan refleksi. Ya, coba siapa? Silakan siapa? Nah, pada hari ini kita mempelajari mengenai bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sendiri tadi yang sudah kita lihat di gambarnya ada kwitansi, ada bukti pembayaran dan juga ada QRIS.
Nah, hari ini kita menganalisis kasus penipuan dari QRIS ini sendiri. Oke, bagus sekali ya. Kita untuk siapa? Oke, itulah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita untuk hari ini. Itu Santos bisa membawa doa kita untuk hari ini. Silakan itu Santos. Kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Oke. Oke, doa selesai ya, dan ditutup oleh ketua kelas kita. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat siang dan terima kasih banyak. Oke, bisa bubar.